Jakarta, kota yang tidak pernah tidur. Di usianya yang genap 488 tahun, Jakarta telah banyak mengalami perubahan. Tidak hanya dari tata kotanya, namun juga dinamika kehidupan masyarakatnya. Seiring waktu telah berdiri gedung-gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan, hingga kemunculan transportasi massal yang modern, menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan yang terus mengalami kemajuan teknologi. Sesuai dengan motonya, modern, kreatif, dan berbudaya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ingin membawa Jakarta menjadi kota yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi warganya. Nah, saya lagi menghayal dengan teknologi itu. Kalau saya datang ke Jakarta nih, saya menghayalnya begini. Saya lagi bilang sama anak-anak itu bisa nggak bikinin saya gini. Misalnya saya pengen ke Tanjung Priok, saya tidak bawa kendaraan. Begitu saya buka Tanjung Priok, kamu mesti kasih tahu saya jalan tercepat itu. Jadi kombinasi naik bus, kombinasi naik ojek, kombinasi nyebrang JPO, kombinasi nyebrang taman, sampai saya dapat yang paling cepat. Bicara tentang Jakarta, tentu tidak lepas dari sejarah kota yang dulu bernama Batavia. Nama Batavia yang dipakai dari tahun 1621 hingga tahun 1942 diberikan oleh orang Belanda pada saat itu dan didirikan di Pelabuhan Jayakarta. Hingga akhirnya pada tahun 1964, seorang arsitek asal Belanda bernama Simon Stevin merancang kota Jakarta dan dipersiapkan menjadi kota perdagangan terbesar se-Asia Tenggara. Tak heran, kini Jakarta menjadi kota dengan penduduk terpadat kedua di dunia setelah Tokyo. Salah satu kawasan yang menjadi saksi perubahan Jakarta dari masa ke masa adalah Kota Tua. Kawasan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan di Hindia Belanda ini menyimpan berbagai cerita sejarah berdirinya kota Jakarta. Dan salah satunya bisa dilihat di Museum Sejarah Jakarta yang pada masa penjajahan Belanda berfungsi sebagai balai kota Batavia. Masih di kawasan Kota Tua terdapat bangunan Toko Merah yang merupakan rumah milik Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Namun setelah Indonesia merdeka, bangunan ini beralih fungsi menjadi kantor ekspor impor Indonesia. Ada juga jembatan Kota Intan yang merupakan satu-satunya jembatan gantung peninggalan pemerintahan VOC Belanda di Indonesia. Dahulu jembatan ini adalah pintu masuk kapal dagang Belanda. Dari awalnya hanya sekedar kota pelabuhan dengan banyak gudang, kemudian menjadi sebuah kota yang lebih besar dari sekedar singgahnya kapal-kapal, tapi sudah ada pemerintahan di sana dengan adanya Kabupaten Jayakarta di bawah pemerintahan Banten. Kemudian menjadi sebuah kota pusat pemerintahan dari seluruh Hindia Belanda, bahkan menjadi pusat dari kawasan Asia Tenggara yang dimiliki oleh VOC. Nah, kemudian setelah Batavia ini dipindah ke daerah Weltevreden atau sekitar kawasan Gambir, maka kota ini menjadi kota lama. Kota lama yang disebut dengan Kota Tua. Ya, yang ada hanyalah bagian-bagian dari pergudangan, bagian-bagian administrasi bisnis, dan lebih banyak memang sekarang bangunan-bangunan tua itu menjadi objek wisata. Di era modern ini, Jakarta telah menjadi kota multi etnis yang semakin berkembang. Kota metropolitan yang menyimpan berbagai cerita dari masa ke masa selalu menjadi simbol harapan bagi setiap orang. Yang pasti Jakarta yang lebih bersih dalam hal fisik gitu. Kedua juga pengen bersih dalam hal transparansi. Kalau dilihatnya mungkin belum ada sampai hasil, cuman dari progresnya bisa kelihatan gitu, bisa dikira-kira itu tuh bakal ada bagus. Pengennya sih kayak negara-negara maju yang lain ya, kayak mungkin Singapura atau Hong Kong gitu ya, gitu. Jadi lebih bersih atau lebih hilang? Lebih bersih, macetnya lebih berkurang.
Jakarta bukan hanya rumah bagi warga Jakarta, namun juga kota kebanggaan seluruh rakyat Indonesia sesuai kedudukannya sebagai ibu kota negara. Mari bersama-sama menjaga dan menciptakan kenyamanan dan keamanan kota metropolitan kita tercinta. Dirgahayu Kota Jakarta, kota modern, kreatif, dan berbudaya.